Perkenalkan, nama saya Tamaris KBS dengan NIM 71 2021 287. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya dimensi sosial agama. Sebelum membahas dimensi sosial agama, ada baiknya juga kita mengetahui apa itu sosial, apa itu agama. Kata sosial berasal dari bahasa Latin yaitu socius, yang berarti segala hal yang lahir, tumbuh maupun berkembang. Sedangkan agama adalah segala sesuatu hal yang mengatur tentang kepribadian, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti dimensi sosial agama membahas tentang di mana tata cara masyarakat, kepribadian masyarakat, kebudayaan masyarakat yang mempengaruhi agama di dalam kehidupan manusia. Interpretasi sosiologi tentang agama. Pengaruh agama yang terhubung pada antar anggota bermasyarakat dapat dilihat di mana ketika seseorang yang memiliki agama, di mana ketika ia ingin memiliki atau memilih temannya, atau memilih seseorang yang ingin ia jadikan menjadi orang yang sangat akrab bagi dia, ia akan melakukannya dengan nasihat-nasihat dan ajaran agamanya. Di mana ketika tindakan sosial dipengaruhi oleh agama, maka akan membentuk tatanan sosial yang agama pula. Ketika kita melihat serta ingin memahami suatu problem di dalam hubungan masyarakat, kita dapat menganalisis dan perspektif sosiologi tentang agama di dalam masyarakat. Ketika kita ingin melakukan itu, maka kita dapat membantu masyarakat dalam upaya memahami problem yang terjadi dalam masyarakat atau yang terjadi dalam hubungan mereka dalam antar bermasyarakat. Mendefinisikan agama secara sosiologis dari fenomena sosial keagamaan, para sosiolog berusaha mendefinisikan agama sebagai objek kajian mereka. Secara umum, masyarakat mengartikan agama kepercayaan kepada Tuhan yang juga berarti beribadah kepada Tuhan dan menjadi sebuah pedoman hidup agar tidak tersesat dalam hidup atau hidup mereka lebih teratur. Pengertian ini sudah menjadi common sense atau akal sehat dalam masyarakat. Dari sudut pandang sosiologi juga berusaha mendefinisikan agama, namun tidak ada kesepakatan dari para sosiolog tentang definisi agama. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, karena agama sangat beragam di dalam masyarakat, di mana ada agama yang dipeluk oleh komunitas yang besar dan menjadi pranata dalam kehidupan masyarakat, misalkan Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan juga Buddha. Bukan hanya itu, tetapi ada juga agama yang dipraktikkan oleh masyarakat lokal yang keyakinan dan ritualnya berbeda dengan agama-agama yang lain, seperti Sunda Wiwitan. Ada pula agama yang berasal dari agama besar di atas, tapi kemudian mengidentifikasi diri mereka berbeda dengan agama sebelumnya dan berusaha diakui menjadi agama baru. Yang kedua, fenomena agama melibatkan subjektivitas anggota masyarakat. Masyarakat mempunyai pengalaman dan perasaan tersendiri yang khas tentang keyakinan dan praktek keagamaan mereka. Misalkan pengalaman berhaji dirasakan berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Bahkan sebelum berhaji juga mereka sudah mempunyai perasaan yang berbeda. Mereka merasakan pengalaman keagamaannya masing-masing. Menurut Max Weber, bahwa mengalami perilaku keagamaan yang begitu beragam hanya dapat dilakukan dari sudut pandang subjektif, gagasan dan tujuan yang menjadi fokus individu studi sosiologi agama. Kemudian mencoba mengategorisasi definisi-definisi tentang agama dari para sosiolog tersebut. Definisi-definisi tersebut dapat dikelompokkan menjadi definisi substantif dan definisi fungsional. Definisi substantif menurut Edward Taylor mendefinisikan agama secara substantif, yaitu agama sebagai kepercayaan terhadap suatu spiritual. Karena itu perilaku keagamaan kelompok masyarakat dapat terlihat dari cara menganggap tempat-tempat atau objek-objek tertentu sebagai sesuatu yang suci, sehingga mereka melakukan ritual.
Menurut Roland Robertson, mendefinisikan agama secara supra-empiris yang merupakan realitas transenden. Begitu pula dengan Michael Hill yang mendefinisikan agama sebagai seperangkat keyakinan yang mengatur perbedaan antara realitas empiris dan relasinya dengan realitas supra-empiris yang disignifikan. Transenden itu misalnya seperti Tuhan yang dapat kita rasakan tetap kita tidak dapat menggapai dan melihatnya. Unsur-unsur agama dalam masyarakat. Unsur-unsur umum dalam masyarakat meliputi kepercayaan, ritual terhadap yang sakral, moralitas pemeluk sebagai implikasi dari kepercayaan, dan praktik ritual terhadap yang sakral. Kepercayaan akan membentuk pengetahuan dari si peluk agama agar dapat diterima oleh yang sakral. Dalam agama-agama besar, sistem kepercayaan itu dituangkan dalam sistem teologi yang memuat tentang yang sakral itu serta implikasinya terhadap kehidupan pemeluk, dan keyakinan yang sakral akan membentuk kognisi pemeluk agama tentang ritual. Seperti dalam agama Kristen, ketika seseorang dibaptis, sesungguhnya ia telah merupakan manifestasi dari keyakinan pemeluk Kristen terhadap Tuhan yang menggambarkan kondisi pemeluk Kristen tentang bagaimana hidup harus dimulai dan dijalani sesuai dengan kondisi dari keyakinan Kristen. Simbol dan penanda keagamaan dibentuk melalui keyakinan yang sama anggota komunitas tentang yang sakral serta sistem kepercayaan yang terbentuk atau dibentuk tentang yang sakral. Dalam agama juga ada simbol-simbol yang diartikan sebagai yang sakral seperti dalam agama Kristen, yaitu salib. Dalam praktik ritual seperti misa, sholat berjamaah, dan masih banyak lagi. Secara terperinci, Koet Jadiningrat mengemukakan bahwa tiap religi merupakan suatu sistem yang terdiri atas 4 komponen sebagai berikut. Yang pertama, emosi keagamaan yang menyebabkan manusia menjadi religius. Yang kedua, sistem kepercayaan yang mengandung keyakinan serta bayangan-bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan serta tentang wujud dari alam gaib. Yang ketiga, sistem upacara religi yang bertujuan mencari hubungan manusia dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk-makhluk halus yang mendiami alam gaib. Yang keempat, kelompok-kelompok religius atau kesatuan sosial yang menganut sistem kepercayaan dan yang melakukan upacara-upacara religius. Unsur-unsur tersebut seperti berdoa, bersujud, berkorban, bersaji, puasa, bersemedi, dan lain sebagainya. Peralatan dalam upacara religius juga berbeda, misalnya seperti sajadah, beduk, lonceng, patung suci, dan sebagainya merupakan akal dari pikiran manusia. Nama saya Richard Dombolo dengan NIM 71-2021-180. Di sini saya akan membahas mengenai dimensi-dimensi keberagaman masyarakat, yang dimana ada sosiolog yaitu Ninian Smart yang membagi 6 dimensi agama menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama ini disebut sebagai dimensi parahistoris. Dimensi prahistoris bermakna bahwa dimensi-dimensi tersebut melampaui batas-batas sejarah. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah dimensi dogmatis, dimensi mitologis, dan dimensi etik. Kita akan membahas satu-satu mengenai yang pertama, dimensi dogmatis. Dimensi ini adalah dimensi agama yang menyajikan pemikiran rasional, argumentasi, dan penalaran terutama menyangkut ajaran-ajaran agama, pendasaran hidup, dan pengertian dari konsep-konsep yang dianut oleh agama itu.
Yang berikut dimensi mitologis. Dimensi mitologis merupakan imajinasi yang kreatif yang menuju realitas yang dinamis. Dan yang terakhir dari dimensi prahistoris adalah dimensi etis, di mana umat mewujudkan tindakan imannya dalam kehidupan sehari-harinya. Dimensi etis ini mencakup perilaku, tutur kata, sikap, dan orientasi hidupnya. Dan hal ini tentu saja dilandasi pada pengenalan atau pengetahuan tentang ajaran agamanya, dan percaya bahwa apa yang diajarkan oleh agamanya adalah benar adanya. Kelompok yang kedua disebut sebagai dimensi historis, yang di dalamnya ada dimensi ritual yang sebagaimana tampak dalam upacara suci perayaan hari besar, doa, kebaktian, dan sebagainya yang berkenan dengan ritualitas agama. Kemudian yang berikut dimensi eksperiensial, dimensi yang menunjuk pada perasaan dan pengalaman para penganut agama, dan tentunya bervariasi. Peristiwa-peristiwa khusus, gaib, luar biasa yang dialami para penganut menimbulkan berbagai macam perasaan dan kesedihan, kegembiraan, kegaguman, dan sujud, ataupun ketakutan yang membawa pada pertobatan. Dan yang terakhir dimensi sosial. Sosial ini mengatur kehidupan bersama, menyangkut kepemerintahan organisasi, misalnya pemilihan dan penabisan pimpinan dan kejemaatan, dan juga material yang menyangkut barang-barang, alat-alat yang digunakan untuk pemujaan atau untuk pelaksanaan kehidupan agama itu, termasuk bangunan-bangunan, tempat-tempat ibadah. Baik, kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu dimensi sosial agama. Dari dan sudah jelas sama teman-teman kita bahwa agama itu sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan manusia, di mana agama A lebih mempertahankan, lebih memperkuat hubungannya daripada agama B, dan sebaliknya agama B juga sebaliknya ke agama A, di mana kita tahu bahwa pengaruh agama pada hubungan antara masyarakat lebih terlihat ketika seseorang yang beragama akan mempertimbangkan nasihat dan ajaran